Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, walhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pagi ini saya Awaludin Kiraman dan Umi Kulsum. Umi Kulsum bertemu kembali dengan pemirsa dimanapun saja Anda berada. Apa kabar pemirsa yang budiman? Mudah-mudahan pagi hari ini kita semuanya sehat walafiat. Mbak Umi, hari ini kelihatannya sedikit agak berbeda. Oh iya, Masya Allah. Apakah puasanya memang baik-baik saja hari ini? Alhamdulillah ini puasa ketiga ya Pak. Puasa ketiga, ada yang puasanya yang kedua hari ini. Oh iya, betul sekali. Ya Alhamdulillah sampai hari ini diberikan kesehatan. Alhamdulillah. Ikut senang mendengar. Iya. Dan masih semangat tentunya. Semangat, oke. Ini semangat apa? Semangat berbuka apa semangat sahur? Semangat dua-duanya Pak. Semangat. Justru ketika berbuka itu adalah penantian yang luar biasa. Betul sekali. Penantian yang penuh dengan berkah. Iya. Oke Mbak Umi, hari yang kedua. Agenda terpadat hari kedua apa kira-kira? Hari terpadat hari ini tentu kita menyibukkan diri sih Pak. Menyibukkan diri dengan Al-Quran. Kita mencari keberkahan. Ya, keberkahan. Termasuk tidur? Belum. Belum. Ya. Tapi tidur juga harus diagendakan. Iya karena Pak. Tidur itu kan juga bagian dari ibadah kan gitu. Betul sekali. Tapi kalau kebanyakan tidur juga nggak baik. Oh gitu ya. Berarti hilang ibadahnya, datang lemasnya gitu ya. Iya betul sekali. Oke Mbak Umi, ini ada semacam pertanyaan Bu Umi dari beberapa orang yang saya temui. Apa sih sebenarnya hakikat dari puasa itu? Oh iya, kalau sepengetahuan saya ya hakikat puasa itu selain menahan diri dari lapar dan haus, tentunya di bulan suci Ramadan itu kita juga bisa menahan hawa nafsu. Baik itu hawa nafsu seperti kayak amarah, ghibah. Jadi kita harus bisa menahan hal-hal yang kurang baik. Itu artinya bahwa poin terpenting dari puasa itu sejatinya tidak hanya sekedar tidak makan dan tidak minum. Iya, betul. Iya, soal yang kedua adalah kemampuan kita untuk menahan tadi itu. Menahan emosi, menahan amarah, atau dalam bahasa yang lain menahan hawa nafsu tadi. Iya, betul. Itu seperti apa tipsnya agar supaya memang dalam sehari itu kita mampu untuk menahannya? Iya. Kalau tips yang paling simpel sebenarnya yang pertama kita harus menumbuhkan dalam diri itu sikap takaruba. Jadi kita dimanapun berada itu harus merasa selalu diawasi Allah. Jadi insya Allah kalau itu ditanamkan dengan baik ya kita akan menjaga lisan kita, perilaku kita. Ya memang kalau dalam agama kita diajarkan bahwa ada dua malaikat yang terus mengawasi kita. Nah, kalau kesadaran itu ada, tentu apa yang disampaikan oleh Mbak Umi tadi, ketika kita merasa diawasi, seluruh anggota tubuh kita itu insya Allah tetap terjaga. Selama responnya tuh baik gitu. Cuma begini Mbak Umi, faktanya juga orang yang berpuasa tapi kemudian ada kebiasaan, terutama ibu-ibu misalnya, itu kan kalau siang-siang ketika tidak ada kerjaan, ngaji enggak, zikir enggak, istighfar enggak misalnya, ada pilihan yang terbaik mereka ya di bawah ya, bukan bersama. Apa itu Pak? Apa bahasa Jawanya itu ngerumpi itu. Katanya mereka ngerumpi itu ada semacam kenikmatan tersendiri. Masa Pak? Ya, kata ibu-ibu, bukan kata saya. Saya cuma mendengarnya dari ibu-ibu. Nah itu gimana itu? Kalau terkait sebenarnya itu kan mungkin kebiasaan ya, betul lah. Tapi kan tentu ketika bulan Ramadan yang hanya datang satu kali dalam setahun, itu kan kita diharapkan juga mengusahakan untuk bisa menjaga itu semua tidak terjadi. Ya, apalagi di bulan suci Ramadan itu dijelaskan bahwa
pahalanya dilipat gandakan kan, Ya, keberkahan, kerahmatan, semua kan ya, pintunya dibuka. betul. Terima kasih Mbak Ome. Terakhir barangkali begini Mbak Ome, kan jaminan dari agama untuk mereka yang berpuasa itu kan apa namanya, pintu surga itu juga, atau di dalam riwayat yang lain itu disebut dengan pintu langit dibuka. Iya. Kemudian tidak hanya berhenti sampai di situ, apa namanya, selain pintu surga itu dibuka, tapi juga pintu neraka itu ditutup. Tutup, ya. Nah, yang terakhir itu adalah setan itu dibelenggu. Pertanyaan yang paling umum Mbak Omi, nanti minta jawabannya. Kalau misalnya setan itu diikat, setan itu dibelenggu, logikanya, ini logikanya Mbak Omi ya. Berarti kan orang yang berpuasa itu apa namanya, tidak punya pikiran lain, tidak punya perbuatan lain selain dia mengandung kebaikan dan kebenaran. Tapi faktanya orang puasa ya tadi itu marah masih jalan, kemudian murbi tetap juga berjalan, bahkan kemudian ada perilaku yang justru melebihi itu yang juga tetap berjalan. Pertanyaannya itu, setannya memang benar-benar diikat apa memang setengah diikat itu Bang? Oh iya, kalau terkait itu kan tentu balik lagi ya Pak. Nafsu manusia kan tidak dibelenggu Pak. Oh gitu Iya, ya. betul sekali. Yang Itu diikat itu setannya, tapi bukan kan nafsunya. makanya kadang hawa nafsu itu kan kalau tidak dibendung sendiri, dia bisa melebihi dari sifat setan itu sendiri. Ya kan? Jadi makanya tentu harus membentengi diri untuk biar hawa nafsu itu tidak apa ya Pak? Tidak membludak, tidak melebar atau apa ya Pak? Tidak menuntun ke hal-hal yang tidak baik. Makanya disibukkan dengan memperbanyak tilawah, mendengarkan kajian, ya zikir, seperti itu. Oke. Baik Mbak May, terima kasih. Waktu kita selesai. Insya Allah kita akan bertemu di hari yang akan datang. Kesimpulan kita hari ini, setan memang dibelenggu, setan memang diikat, tapi hawa nafsu tidak. Karena hawa nafsu itu dia tetap ada di dalam diri kita dan tugas kita adalah mengendalikannya selama kita melaksanakan ibadah puasa. Oke, terima kasih Mbak Ubi. Mudah-mudahan sehat selalu. Insya Allah kita bertemu besok. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.